Perkenalkan, nama saya Iswasona Bunga Falana dari Program Studi Kimia A UNJ 2021. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Sebelum saya menjelaskan mengenai jaringan meristem pada tumbuhan, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun tubuh tumbuhan tingkat tinggi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Pada jaringan meristem, terjadi pembentukan sel-sel baru yang aktif membelah. Jaringan meristem terletak pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu memiliki sel-sel yang masih embrional, memiliki dinding sel yang tipis, memiliki jumlah plasma yang banyak, dan memiliki vakuola yang kecil. Pengelompokan jaringan meristem. Jaringan meristem dapat dikelompokkan berdasarkan asal pembentukannya dan letaknya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada meristem apikal, yang kedua ada meristem interkalar, dan yang ketiga ada meristem lateral. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Jaringan promeristem. Jaringan promeristem adalah jaringan yang terdapat ketika tumbuhan berada pada tahap embrio. Jaringan promeristem merupakan tahap paling muda dari perkembangan meristem. Jaringan promeristem biasanya ditemukan pada ujung tunas dan ujung akar. Jaringan promeristem ini belum memiliki fungsi yang spesifik, sehingga kerja jaringan promeristem hanya membelah secara mitosis untuk tumbuh. Selanjutnya ada jaringan meristem primer. Meristem primer ditemukan di tumbuhan dewasa. Jaringan meristem ini masih melakukan pembelahan, tetapi sudah ada yang berdiferensiasi menjadi jaringan sekunder. Jaringan meristem primer ditemukan di ujung akar dan ujung batang, berfungsi sebagai pertumbuhan primer yang membuat akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Selanjutnya ada jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berkembang dari meristem primer yang telah berdiferensiasi. Meristem sekunder berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang dan akar. Meristem sekunder dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder terjadi dua arah, yaitu ke dalam dan keluar badan tumbuhan. Pada kambium vaskuler, pertumbuhan ke dalamnya menghasilkan jaringan floem dan pertumbuhan keluarnya menghasilkan jaringan xilem. Sementara pada jaringan kambium atau biasa disebut velogen menghasilkan lapisan pelindung atau jaringan gabus. Pertumbuhan ke arah luarnya menghasilkan jaringan mati yang disebut sebagai velum dan pertumbuhan ke arah dalamnya menghasilkan sel-sel hidup yang disebut veloderm. Veloderm, velogen, dan velum disebut sebagai lapisan pelindung atau periderm. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama ada meristem apikal. Meristem apikal terletak pada ujung batang utama, ujung batang
lateral atau pucuk, dan ujung akar. Meristem apikal berfungsi dalam pemanjangan akar dan batang tumbuhan. Pada proses pemanjangan batang akan menghasilkan tunas apikal, yang mana tunas ini tumbuh di pucuk batang dan akan tumbuh menjadi cabang samping, daun, dan bunga. Pada meristem apikal akan berkembang menjadi 3 jenis meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Pada protoderm yang terletak pada bagian terluar akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian pada prokambium yang terletak di antara protoderm dan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan jaringan sekunder. Terakhir pada meristem dasar yang terletak di tengah akan berkembang menjadi jaringan parenkim, kolenkim, dan skelenkim. Selanjutnya, jadi meristem interkalar. Pada saat tumbuhan tumbuh, meristem apikal akan membelah terus ke atas, membentuk tunas pucuk. Tetapi ada juga yang tertinggal di antara ruas batang. Yang tertinggal inilah yang disebut sebagai meristem interkalar. Meristem interkalar terletak di antara jaringan dewasa atau ruas-ruas batang, berfungsi untuk membuat ruas batang bisa terus tumbuh. Meristem interkalar ini biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil, contohnya seperti bambu dan rumput-rumputan. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan akar dan batang. Meristem lateral memiliki fungsi yang selaras dengan meristem sekunder, yaitu pada proses penebalan akar dan batang. Meristem lateral ini terdapat di hampir semua tumbuhan berkayu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.